sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasannya hari ini saya akan melakukan pengamatan terhadap praktik coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Jadi nanti dalam pengamatan yang saya lakukan, saya akan menggunakan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian saya gunakan di sini mulai dari kurang, cukup, baik, dan amat baik. Kemudian apakah coach dan coaching sudah melaksanakan coaching ini nantinya sesuai dengan alur peta atau belum? Dan lagi bagaimana Ibu selaku coach mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coachingnya menjawab dan menanggapi dari pertanyaan yang Ibu lakukan nantinya. Dan jangan lupa Bu ya, kegiatan coaching ini sesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan kompetensi. Kemudian kalau boleh saya tahu Bu ya, di sini kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator yang ingin saya inginkan dalam proses coaching ini adalah di mana saya menginginkan coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah pemecahan dari masalahnya tersebut. Baik. Nah, demikian dulu ya Bu ya. Semoga observasi kali ini bisa berjalan dengan baik dan kegiatan selanjutnya bisa Ibu lakukan dengan melaksanakan coaching terhadap coaching. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Os. Waalaikumsalam Bu Pipi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Begini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Baiklah Bu Os, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang aktif dan kurang termotivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mereka juga sering mengobrol ketika saya melakukan pembelajaran dan ada juga yang sering permisi keluar Bu. Jadi, menurut Bu Os, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang saya alami tentang murid-murid saya yang kurang aktif dalam belajar Bu. Menurut Bu Os, apa yang membuat murid Bu Os kurang aktif dalam pembelajaran yang Bu Os lakukan? Setelah saya ingat-ingat kembali, yang menyebabkan murid saya kurang aktif dalam pembelajaran karena saya sering menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Kemudian saya tidak menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi murid saya. Kemudian saya juga jarang menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik saya Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu itu lebih aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran itu tidak monoton ya Bu ya. Kemudian murid mereka juga dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Wah, saya sependapat dengan Bu Os. Lalu menurut Bu Os, apa yang membuat murid-murid Bu Os aktif dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak kepada murid,
kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian adanya ice breaking dalam pembelajaran ya Bu ya. Dengan adanya ice breaking ini supaya murid itu lebih menyenangkan dan dia bisa fokus kembali kepada materi pembelajaran yang kita berikan. Betul sekali ya Bu Os. Kita sebagai pendidik itu harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid supaya mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Kondisi ideal yang saya harapkan dalam pembelajaran ini nantinya murid saya lebih aktif dalam pembelajarannya Bu. Kemudian mereka juga lebih termotivasi. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian saya menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran dari YouTube. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid saya Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Jadi yang bisa membantu saya dalam melakukan rencana ini adalah yang pertama sekali kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan orang tua murid. Karena pembelajaran yang kita laksanakan ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana ya Bu ya. Jadi kita butuh fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian di rumah kita juga butuh bantuan orang tua murid kita untuk memantau dan membantu anaknya dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran ini tidak hanya kita lakukan di sekolah saja, mereka juga harus mengulang pembelajarannya di rumah supaya pembelajarannya itu lebih bermakna dan bertahan lama di dalam ingatan mereka Bu. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Saya akan melakukan secepatnya ya Bu ya, karena ini berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi saya tidak akan menunda lagi rencana saya ini Bu. Insya Allah dalam minggu ini saya akan melaksanakan rencana saya ini. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil dan membuat murid Ibu lebih aktif dalam belajar. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen akan konsisten melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya. Kemudian saya akan selalu menggunakan media pembelajaran yang beragam dan interaktif, dan saya juga akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung usaha yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Os. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bu rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap ya Bu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah terlihat dan sudah Ibu terapkan. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kemudian menurut Ibu, potensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena
Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah terlihat berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih pengamatan masukannya Bu. Ada lagi yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Vivi. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Marlina. Salam Bu Asita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Asita? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya Bu, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan nantinya pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama pada Ibu yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Baik Bu, di sini akan mencoba menjawab kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini. Yang pertama adalah presence, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada si coach. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang saya ingin memberikan yaitu pertanyaan berbobot. Terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan dalam proses coaching kita hari ini? Ya, saya ingin coach saya di sini menemukan sebuah solusi atau gagasan dari permasalahan yang atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya sendiri. Demikian dulu praobservasi kita kali ini ya Bu ya. Silakan Ibu lanjutkan dengan coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum Bu Vivi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Marlina. Siang juga Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal pikiran saya. Oh begitu ya Bu Vivi. Ada yang mengganjal ya di pikiran Ibu, tapi tidak masalah Bu, karena tujuan pertemuan kita kali ini akan membahas yang terkait apa yang ada pada pemikiran Ibu. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan. Oke Bu Vivi, sama-sama Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang mengganjal di pikiran Ibu sekarang? Ini Bu, saya cerita dulu ya Bu. Permasalahan ini terjadi di sekolah, tepatnya di kelas saya. Silakan Bu, permasalahan apa Bu? Di kelas saya Bu, itu ada anak-anak itu masih membuang sampah sembarangan. Walaupun sudah sering saya ingatkan, misalnya di kelas itu anak-anak saya itu membuang sampahnya itu di dalam laci, kadang buang lewat jendela, dan siap makan jajan itu sampahnya ditinggalkan sembarang saja, sehingga sampah-sampah itu bertebaran jadinya. Oke. Jadi hari ini pembicaraan kita Bu ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Tentang pedulinya anak-anak buang sampah pada tempatnya dan bagaimana pentingnya terhadap kebersihan lingkungan.
anak-anak itu kalau buang sampah main lempar saja tutupnya, tidak dibuka dulu. Jadi sampah itu di luar dan di atas tutupnya saja. Jadi sampah banyak berserakan di depan kelas jadinya. Oh begitu ya Bu. Nampaknya anak-anak ini kurang memperhatikan kebersihan, kurang peduli terhadap kebersihan, dan tidak menghiraukan bahaya sampah dan tidak tahu dampaknya bagi kesehatan. Jadi terkait kurang perhatian anak-anak terhadap kebersihan itu, menurut Ibu penyebabnya apa ya? Anak-anak kurang peduli terhadap kebersihan dan kurang memahami akibat dari bahaya sampah dan membuang sampah sembarangan. Lalu ada penyebab lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak membuang sampah sembarangan? Mungkin mereka tidak ada kesadaran dan termotivasi untuk menjaga kebersihan kelas. Mereka itu belum sadar kalau tindakan yang mereka lakukan itu bisa membahayakan orang lain. Iya Bu ya. Penyebabnya itu banyak ya. Jadi terkait permasalahan Bu Fitri telah sampaikan. Saya yakin Bu Fitri pasti sudah terbesit beberapa rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk memberi solusi tentang permasalahan yang ada? Mungkin untuk mengatasi itu rencana saya di pembelajaran nanti akan saya tayangkan video tentang bahaya-bahaya sampah Bu, sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang dia lakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain dari segi kebersihan, tidak baik juga terhadap kesehatan, dan juga tindakan itu juga mengganggu orang lain. Jadi saya akan tayangkan video tentang bahaya-bahaya sampah. Dengan tampilan video visual, jika ada tampilan gambar secara langsung, contoh yang konkret, insya Allah bisa membuat anak-anak lebih sadar dengan kebersihan. Lalu ada hal lain lagi nggak yang bisa Ibu Fitri lakukan? Ini demi kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah ya Bu. Sebenarnya tidak di kelas saya saja, rencananya
melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama dan yaitu keterampilan penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Marina. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Asita. Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Bu Marina? Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak kita berbincang tentang itu? Oh, tentu saja boleh. Apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan sebuah ide atau gagasan dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, saya mengajar di kelas, pas pada pelajaran matematika, saya menemukan murid saya banyak yang merasa kesulitan dalam mempelajari perkalian dan pembagian, terutama pada bilangan yang Baik, tadi Bu Marina bilang kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, khususnya pada perkalian dan pembagian bilangan yang lebih besar. Apakah itu sudah menyusuri masalah ini? Lalu menurut pengamatan Bu Marina, mengapa siswa Ibu kurang berminat dalam pembelajaran matematika ini? Setelah saya amati, ternyata murid saya ini kurangnya penguasaan terhadap konsep pembelajaran matematika, khususnya pada pelajaran perkalian dan pembagian. Padahal ini adalah merupakan awal untuk agar mereka bisa melakukan pembelajaran matematika selanjutnya. Nah, kondisi ideal yang seperti apakah yang Ibu harapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya terhadap murid Ibu? Tentunya di sini Bu, saya ingin mengharapkan kondisi murid-murid saya ini semuanya pandai atau bisa melakukan perkalian dan pembagian, karena perkalian ini dan pembagiannya bisa dikaitkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu Marina lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut, khususnya pada mata pelajaran matematika?
mungkin di sini juga saya bisa mengaitkan pembelajaran perkalian dan pembagian ini dengan secara konseptual, misalnya menyampaikan materi dan menjadi tugas seperti dengan melaksanakan contohnya perkalian dengan mengkaitkannya seperti jual beli, kemudian pembagian makanan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Adakah cara yang lain yang bisa Ibu Marlina lakukan? Mungkin seperti ini Bu, saya bisa melakukan dengan menerapkan metode-metode yang lebih kreatif lagi, seperti mengambil pembelajaran atau dengan menggunakan media pembelajaran yang dari YouTube, menggunakan pembelajaran interaktif, kemudian dengan pembelajaran edukasi dan juga bisa melalui kuis ya. Oh baik, luar biasa sekali ya Bu Marlina ya. Nah, jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan dari metode tersebut? Kalau di sini dengan nilai yang bisa dicapai itu sekitar 8 lagi. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Marlina lakukan dan apa langkah-langkahnya Bu? Di sini Bu, saya bisa mencari referensi atau mencari media-media pembelajaran dengan juga meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya pada kelemahan matematika ini dengan memahami pembelajaran dengan mengikuti pelatihan atau webinar dan kemudian nanti bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran dengan ilmu apa yang saya dapat nantinya, seperti pembelajaran interaktif, mengaitkan dengan kegiatan kontekstual seperti kegiatan jual beli, kegiatan pembagian makanan dan sebagainya seperti itu. Baiklah Bu Marlina, untuk melakukan rencana Ibu ini pasti Ibu membutuhkan bantuan ya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini? Ya, yang dapat membantu saya seperti Kesek, redaksi Jawat, dan juga orang tua wali murid yang bisa saya ajak kerjasama. Ya. Nah, menurut Ibu seberapa lamakah waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu. Hal ini harus saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya pencapaian saja yang butuh waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Semuanya butuh rencana ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, komitmen seperti apa yang bisa Ibu lakukan agar rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik? Tentunya di sini saya harus konsisten ya Bu ya, dan juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baiklah Bu, semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Marlina setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah saya lega Bu, karena setelah melaksanakan ini saya dapat menimbulkan sebuah ide atau gagasan yang sebelumnya belum terlintas di pikiran saya. Ya, syukurlah Bu ya. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Marlina sampaikan? Saya rasa cukup Bu, dan saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena kegiatan batas waktu yang diluangkan hari ini sehingga saya dapat menemukan sebuah ide atau solusi dari masalah saya. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Bu Marlina. Sama-sama ya Bu ya. Semoga kita bisa saling berbagi. Sampai jumpa ya Bu Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah saya
Ya Bu, saya senang bisa membantu teman saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus apalagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan kita dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan cerita. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semua sudah Ibu terapkan. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya ya Bu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan coaching. Kira-kira potensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan tersebut karena dengan adanya pertanyaan tersebut akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih atas masukan dan pengamatannya ya Bu. Apakah ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini Bu. Terima kasih.